Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Senang sekali Damai Indonesiaku, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Seperti biasa kita hadir pukul 12.30 hingga pukul 14.00. Dan pemirsa, menjadi pertanyaan besar bagi kita ketika kita sering dan juga banyak melihat perang terjadi di mana-mana. Kemudian juga bencana atau musibah juga terjadi di mana-mana. Menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat? Nah pemirsa, pertanyaan besar ini insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah jamaah, Kiai Haji Syarif Matnadi dan juga Ustadz Muhammad Ali Yusuf atau Ustadz Jojo. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Ar-Rayyan Komplek BDN, Jalan Tanjung Raya nomor 2, Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga Allah berikan kita istiqomah hingga akhir hayat kita dalam ketaatan kepada Allah. Jamaah, materi siang ini kelewat berat karena berkaitan dengan sesuatu yang orang pada ngeri. Bab kiamat, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau ibu-ibu kayaknya udah pada siap nih, bajunya udah putih-putih. Kan kalau kain kafan putih-putih, kalau orang ngaji ihya maka dia akan suka dengan warna putih, dia akan diingatkan dengan kain kafan yang akan membalutnya. Dan mereka yang mengetahui kasih sayang Allah, mereka tidak akan pernah ketakutan. Karena mereka berikhtiar untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan insya Allah kita semua husnul khatimah. Tetapi materi kali ini tidak akan lepas dengan dua kajian. Ada yang disebut dengan kiamat sugro, ada yang disebut dengan kiamat kubro. Jemaah, ini sekedar istilah untuk mengingatkan buat siapa saja yang sedang asyik dengan kehidupan dunia, yang lagi sibuk ngitung duitnya, yang lagi sibuk ngitung asetnya, yang lagi sibuk ngumpulin hartanya. Ente perlu diingetin bahwa boleh jadi kiamat kubro nggak ada yang tahu. Tapi kiamat sugro itu bisa terjadi kapan saja. Jemaah, apa bedanya kiamat sugro dengan kiamat kubro? Kiamat sugro adalah sesuatu yang akan memisahkan engkau dari kehidupan dunia ini, kendati pun ini dunia masih ada. Contoh diantaranya ketika ajal datang menjelang. Kan dunia masih ada, tapi kitanya udah pergi. Kitanya udah pamit, dimasukin kita ke dalam tanah. Saya perlu vulgar, code and code mengatakan ini, kita waktunya kudu masuk ke dalam tanah. Biar saat engkau masih berada di atas tanah, enggak kebangetan petantang petenteng. Ngerti enggak petantang petenteng? Kayak dia bakalan panjang umur, hidup selamanya. Dan saya yakin kita semua, walaupun berdoa minta panjang umur, kan kagak ada yang mau sampai 1000 tahun, betul apa kagak? Bu, kalau umur 1000 tahun kagak punya teman lagi. Udah pada mati semuanya. Jemaah sekalian yang berbahagia, di antaranya adalah kematian. Di antaranya saat terjadi musibah, gempa,
tanah longsor yang kemudian menghilangkan berbagai kebahagiaan yang bersifat duniawi. Kita kemarin bisa ngebayangin bagaimana hiruk pikuknya saat terjadi peristiwa virus COVID. Tuh teruji, biar kata sayang banget sama bini, nggak sedikit suami yang kira-kira ada pilek dikit pada istrinya, ditinggal tuh bininya, betul enggak? Mama tidur di kamar depan aja. Katanya dulu waktu pacaran sehidup semati. Bohong banget. Bini baru pilek dikit, udah dipindahin ke kamar yang berbeda. Betul ya, fakta ya? Ada yang lebih kejam lagi. Buru-buru dia telepon ambulan disuruh jemput bininya taruh di rumah sakit. Ente perlu diingatkan. Kalau tidak memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Tentang yang kau akan lewati. Berabe, maka kajian ini bukan sekedar mengingatkan kita pada peristiwa yang akan terjadi hari kiamat. Dan peristiwa yang mengerikan. Tetapi sebelum itu kau akan mendapatkan kiamat sugro. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang udah mati, maka sesungguhnya telah terjadi kiamat pada dirinya. Putus dah semua urusan dunia. Biar kata punya duit banyak banget, harta banyak banget. Sampai sekarang saya belum dengar orang Indonesia gitu saking sayangnya sama orang tua. Terus orang tuanya dikuburin di ruang tamunya. Ada nggak yang, Pak saya cinta mata bapak, jangan pergi, saya kuburin di ruang tamu. Nggak ada, ditaruh juga di kober kalau kata orang Betawi. Kuburan umum. Nah di sono tempatnya Pak, udah waktunya papa pergi, sekarang giliran kita yang nerusin. Saya perlu ingatkan ini dari mimbar Damai Indonesiaku, buat semua saudaraku di Republik ini. Bahwa materi yang kita kaji adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Dan apa yang disebut dengan kiamat kubra. Ketika Nabi dipesan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida. Wa narahu qariba. Emang kagak ada yang tahu kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tetapi salah satu mukjizat dari baginda Rasulullah SAW, Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari punya kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Beliau bahas satu fasal tentang mukjizat Nabi. Di antaranya adalah min mu'jizatihi mattala'a alaihi minal ghuyubi wa ma yakun. Mukjizat Nabi di antaranya adalah Nabi diperlihatkan atau bisa melihat sesuatu yang gaib dan sesuatu yang akan terjadi, termasuk perihal hari kiamat. Kapan waktunya tidak disampaikan, tapi tanda-tandanya telah beliau paparkan. La taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali digenggam itu ilmu. Kejadian sekarang semua di HP ada. Ampe ketoprak ada di HP. Ente pencet tuh nyampe ke rumah. Ibu-ibu apalagi COD melulu. Jamaah, tapi yang kemudian pada hadis yang panjang ini disampaikan di antaranya adalah hatta yuksara al-harju. Sampai banyak terjadi al-harj. Wa ma hiya ya Rasulullah? Ayyumal harju? Apa itu ya Rasulullah? Wa ma huwa? Al-qatlu. Al-qatlu. Pembunuhan. Pembunuhan. Seperti yang tadi disampaikan. Terjadi peperangan-peperangan. Sabda Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat. Kecuali akan tampak banyak pembunuhan-pembunuhan. Dan kita perlu berpikir panjang. Sejak saat ini. Perbanyak kebaikan. Dan perkuat iman kita. Jangan sampai mati kita tidak mempunyai iman. Bila ada iman di dalam dada, kau akan mendapatkan bahagia bukan hanya di dunia tetapi juga setelahnya. Semoga manfaat.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mat Naji yang telah membuka segmen 1 ini betapa menjelaskan kiamat sugro maupun kiamat kubro. Mungkin kita tidak sadar ketika peringatan-peringatan itu terjadi telah disampaikan jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan banyaknya bencana yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Bagaimanakah kita menyiapkan hari akhir tersebut atau menyiapkan hari kiamat tersebut? Nah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Jojo. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.